Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istifadah yang dimuliakan Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin. Hari ini, masalah seakan tak pernah berujung. Konflik dalam rumah tangga, pertengkaran di antara keluarga, tekanan pekerjaan, keresahan dan kegelisahan di mana-mana. Seolah hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Namun, ada satu penyebab yang sering dilupakan, jarang disebut, bahkan dianggap kuno oleh dunia modern. Itulah setan. Media membahas banyak hal, psikologi dibicarakan, ekonomi dianalisis, politik diperdebatkan. Namun musuh utama manusia sejak awal penciptaan sering diabaikan. Padahal dialah yang pertama kali menipu Nabi Adam alaihissalam, dan sejak itu berjanji akan menyesatkan manusia dari berbagai arah. Dalam hadis sahih diterangkan, iblis setiap hari mengutus pasukannya dari kalangan jin seraya berkata, "Pergilah, rusaklah manusia di muka bumi." Pasukan yang dianggap berhasil oleh iblis adalah yang dapat memisahkan seseorang dari keluarganya, memisahkan dia dari istrinya. Karena memecah keluarga berarti menghancurkan umat dari akarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi yang sangat jelas. Dalam hadis sahih disebutkan, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan mampu dimasuki oleh setan. Dan ketika gangguan itu menjauh, maka ketenangan pun perlahan kembali. Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Terdiri dari 286 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Dan para ulama menjelaskan, surat ini memiliki banyak keutamaan dan keberkahan untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Lalu apa saja khasiat dahsyat surat Al-Baqarah dalam kehidupan kita? Berikut 6 diantaranya. Pertama, keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis dengan sangat tegas dan penuh makna. Bacalah surat Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Satu kalimat, namun menggambarkan dua jalan kehidupan, dunia dan akhirat. Keberkahan itu tidak selalu tampak besar di mata manusia. Ia meresap perlahan ke dalam hati, ke dalam kesehatan, ke dalam hati anak-anak kita, ke dalam keharmonisan keluarga, ke dalam rizki, dan ke seluruh aspek kehidupan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bayangkan, rumah yang dipenuhi bacaan surat Al-Baqarah bukan hanya terdengar indah, tetapi dijaga dari gangguan yang tak terlihat. Ini bukan sekedar motivasi, ini adalah janji dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang menjadikan surat Al-Baqarah sebagai bagian dari hidupnya, dibaca, didengar, direnungi, bahkan dihafalkan, sesungguhnya ia sedang membangun benteng-benteng yang tidak terlihat namun kokoh. Dan di dunia yang semakin bising, semakin gelisah, semakin penuh tekanan, barangkali inilah salah satu rahasia ketenangan yang sering kita lupakan. Kedua, benteng dari sihir dan hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan para penyihir tidak akan mampu menghadapinya. Ini bukan kalimat biasa. Artinya jelas, orang yang membaca dan menjaga surat Al-Baqarah berada dalam perlindungan yang tidak mudah ditembus. Para pelaku sihir tidak akan sanggup menyakiti rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Mengapa? Karena di dalam surat ini Allah sendiri membongkar hakikat sihir.
Dikisahkan tentang ujian besar melalui dua malaikat. Namun di tengah penjelasan itu, Allah menegaskan satu kalimat yang sangat kuat, yang artinya, dan mereka tidak akan dapat membahayakan siapapun dengan sihir itu, kecuali dengan izin Allah. Kalimat yang singkat, namun mengguncang rasa takut di dalam hati. Sihir bukan kekuatan mutlak. Ia tidak berdiri sendiri. Ia tidak berkuasa atas siapapun, kecuali jika Allah mengizinkan sebagai ujian. Maka ketika engkau membaca ayat ini dengan keyakinan, engkau sedang membangun dinding tauhid, dinding yang kokoh, yang tidak bisa ditembus oleh rasa takut, tidak bisa digoyahkan oleh bisikan. Dan perlindungan dari sihir ini adalah konsekuensi logis dari terusirnya setan. Karena ketika setan menjauh, maka jalan-jalan gangguan pun tertutup. Jika engkau merasa ada kedengkian terhadapmu, atau ada kekhawatiran tentang sihir, atau ada orang yang merencanakan keburukan, maka kembalilah pada firman Allah itu. Bacalah dengan yakin, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak akan dapat membahayakan siapapun dengan sihir, kecuali dengan izin Allah. Tenangkan hati, kuatkan tauhid, karena perlindungan sejati bukan pada makhluk, tetapi pada Tuhan semesta alam. Ketiga, mencukupimu dari kesedihan, masalah, dan rasa sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Yang dimaksud adalah ayat ke-285 dan ayat ke-286. Hanya dua ayat, namun janji Nabi Muhammad SAW begitu besar. Keduanya akan mencukupinya. Apa makna mencukupi? Para ulama menjelaskan dengan makna yang saling melengkapi. Sebagian mengatakan, dua ayat itu mencukupi dari Qiyamul Lail. Ia telah mendapatkan pahala yang agung. Sebagian lagi berkata, ia mencukupi dalam pahala, karena besarnya ganjaran yang terkandung di dalamnya. Dan sebagian ulama menafsirkan makna yang lebih dalam. Ia menjadi perlindungan. Allah menjaganya dengan dua ayat itu, dari kejahatan, dari gangguan setan, dari keburukan, dari berbagai bentuk bahaya yang tak terlihat. Namun bukan hanya itu, dua ayat ini juga mengandung doa yang sangat lembut, permohonan ampun, permintaan keringanan beban, dan harapan agar tidak dipikulkan ujian di luar kemampuan. Seolah-olah di penghujung hari, Allah mengajarkan kita cara berserah. Maka ketika malam terasa berat, ketika hati penuh kegelisahan, ketika masalah datang bertubi-tubi, bacalah dua ayat itu. Karena bisa jadi yang engkau butuhkan bukan solusi yang rumit, tetapi perlindungan dan kecukupan dari Allah. Keempat, penjaga siang dan malam. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat tentang ayat paling agung dalam Al-Quran. Ketika sahabat itu menjawab ayat kursi, beliau membenarkannya. Dalam riwayat lain disebutkan, demi zat yang jiwa berada di tangannya, ayat kursi memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Ayat ini berbicara tentang keagungan Allah, tentang kekuasaannya, tentang penjagaannya yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membacanya di malam hari, Allah akan senantiasa menjaganya hingga pagi. Dan dalam hadis yang lain diterangkan, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Bayangkan, satu ayat, namun menjadi penjaga malam, menjadi penjaga siang, menjadi sebab keselamatan hingga akhir perjalanan hidup. Ketika manusia tidur dan tak berdaya, ayat kursi menjadi penjaga. Ketika kita melangkah di siang hari penuh ketidakpastian,
ia menjadi perlindungan. Karena ayat ini bukan sekedar bacaan, ia adalah deklarasi tauhid. Ia adalah pengakuan bahwa Allah Maha Hidup, Maha Mengurus, dan tidak pernah lengah menjaga hambanya. Maka siapa yang menjaga ayat kursi dalam hidupnya, Allah menjaga dirinya. Kelima, pelindung di alam kubur dan hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Lalu beliau menegaskan secara khusus, bacalah 2 surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Mengapa disebut 2 surat yang bercahaya? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang menaungi, atau seperti 2 naungan yang melindungi. Di hari yang panasnya luar biasa, di hari ketika manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri, di hari ketika ketakutan membuat setiap jiwa sibuk dengan dirinya. Pada saat itu, surat Al-Baqarah akan hadir, bukan sebagai tulisan, bukan sekadar suara, tetapi sebagai pembela. Ia membela orang yang dahulu membacanya, yang menjaganya, yang menghidupkannya dalam rumah dan hatinya. Seakan ia bersaksi di hadapan Allah, wahai Tuhanku, ia dulu membacaku, ia dulu mengulang-ulangku, ia tidak meninggalkanku. Sebuah kesaksian yang tak ternilai di hari ketika harta tidak berguna, keluarga tak mampu menolong, dan setiap manusia berdiri sendiri menanti keputusan. Maka pertanyaannya, apakah kita ingin memiliki pembela di hari itu? Jika iya, maka mulai hari ini jadikan surat Al-Baqarah sahabat perjalanan kita. Keenam, malaikat turun ke rumahmu. Suatu malam, seorang sahabat Nabi membaca surat Al-Baqarah. Di tengah bacaannya, kudanya tiba-tiba gelisah, berputar-putar seakan melihat sesuatu yang tak terlihat. Sahabat itu pun menengadah ke langit. Ia melihat sesuatu yang menakjubkan, seperti awan bercahaya, seakan lampu-lampu bergantung di langit malam. Keesokan harinya ia menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, itulah para malaikat, mereka turun untuk mendengarkan bacaanmu. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita bercahaya dengan surat Al-Baqarah. Semoga Allah menjadikannya pembela kita nanti di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.